Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan Ibu Tinar dengan materi pelajaran bisnis retail, yaitu dengan pokok bahasan kita hari ini, personal selling dalam bisnis retail. Kemarin kita sudah belajar tentang langkah-langkah pembuatan advertising atau iklan retail. Sekarang kita akan masuk lagi personal selling dalam bisnis retail. Mari kita perhatikan pembahasan berikut. Personal selling merupakan kegiatan promosi dengan tatap muka secara langsung kepada konsumen. Kegiatan ini bertujuan supaya konsumen tertarik pada produk yang ditawarkan dalam bisnis retail yang kita kelola. Lalu, bagaimana proses kegiatan personal selling ini? Simaklah pembahasan berikut. 1. Tugas personal selling. Berikut berbagai tugas yang harus dipenuhi sebagai seorang personal selling. A. Mencari calon pembeli, prospecting. Tugas utama personal selling adalah mencari calon pembeli atau pelanggan baru. Banyak orang tidak suka dengan pekerjaan ini. Banyak orang tidak mau dengan pekerjaan mencari pembeli. Memang tidak mudah sih. Tidak selalu apabila kita tawarkan satu produk kepada orang lain dan orang lain langsung membelinya. Jarang sekali saya ketemu orang di situ dia menawarkan satu produknya dan orang ramai untuk membelinya. Biasanya orang selalu menolak. Biasanya orang selalu ogah-ogahan. Orang nggak mau, orang nggak peduli, orang nggak respect. Tapi jika kamu menjalankan pekerjaan ini dengan tekun, dengan setia, mungkin di awalnya kamu mengalami penolakan, mungkin di awal kamu sudah mengalami tidak diterima produk yang kamu tawarkan. Tetapi yang saya lihat ada banyak personal selling, petugas-petugas yang bekerja sebagai personal selling, yang menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Orang-orang yang tangguh, yang memiliki mental baja, memiliki mental yang luar biasa. Ini yang diharapkan dalam personal selling. Oleh karena itu tetaplah jalani, mungkin banyak kesulitan, banyak kendala, tapi ketika kita tekun, saya yakin dan saya percaya profesi personal selling ini akan sangat memberikan kepada kita satu janji yang suatu saat kamu akan bisa menjadi orang yang luar biasa, orang yang hebat. Oleh karena itu, pelajari trik-triknya, pelajari langkah-langkahnya, apa-apa saja yang harus kita miliki menjadi seorang personal selling, supaya kita bisa menguasai pekerjaan tersebut dan kita mendapatkan keuntungan yang besar dari pekerjaan itu. Langkah yang kedua adalah komunikasi atau communication. Setelah mencari calon pembeli, selanjutnya adalah memberikan informasi produk pada calon pembeli dan menyebarluaskan produk di khalayak umum. Jadi yang pertama, apabila kita punya produk, kita harus tandai siapa-siapa sih pelanggan yang kita akan hubungi. Contoh, jika kamu bekerja di asuransi, ya, misalnya produk kamu itu apa? Apakah produk asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, atau asuransi jiwa, ya. Apabila kita sudah tahu siapa konsumen kita data. Kalau asuransi tentu adalah masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke atas, masyarakat yang memiliki pendapatan yang di bawah, atau masyarakat yang rendah pendapatannya, tidak mungkin mau kita ajak ikut berasuransi karena untuk makan dia saja sudah susah. Oleh karena itu kita akan rating pelanggan-pelanggan kita siapa-siapa saja yang kira-kira bisa membeli produk yang kita jual. Setelah kita buat daftar-daftarnya, alamat-alamatnya, dan nomor-nomor telepon yang bisa kita hubungi, langkah yang berikutnya adalah melakukan komunikasi. Kita akan memberikan informasi kepada pelanggan ini. Kapan waktu yang tepat kita bisa menghubunginya dulu, kapan kita bisa bertandang, kapan kita bisa menjumpainya, apakah di kantor, di rumah,
atau di tempat-tempat tertentu yang memungkinkan kita untuk memberikan penjelasan tentang produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Oke, jadi yang pertama kita cari dulu pelanggannya. Setelah kita dapat pelanggan itu, lalu kita memberikan informasi kepada pelanggan tersebut. Dan seterusnya, langkah yang berikutnya adalah sebagai berikut. Penjualan selling. Personal selling juga memiliki tugas untuk menjual produk yang ditawarkan pada konsumen. Jadi setelah kita mencari siapa pembeli daripada produk yang kita jual, baru yang kedua adalah memberikan informasi kepada konsumen, dan langkah yang ketiga adalah melakukan penjualan. Ya, kita membuat penjualan. Bagaimana kita membuat penjualan itu? Bagaimana kita meng-close sehingga terjadi konfirmasi. Ya, inilah tugas dari seorang personal selling. Kita lanjutkan sebagai berikut lagi. Langkah yang berikutnya adalah mengumpulkan informasi atau information gathering, yaitu melakukan riset pasar juga merupakan tugas dari personal selling, sehingga akan membantu kemajuan bisnis retail yang sedang dijalani. Jadi dalam hal ini, petugas personal selling juga akan melakukan riset untuk mengumpulkan informasi terhadap produk yang kita tawarkan, bagaimana respon daripada konsumen, bagaimana tanggapan konsumen, kesulitan apa yang mereka hadapi terhadap produk yang kita tawarkan. Apakah mereka kesulitan karena mahalnya, apakah mereka kesulitan karena penggunaannya, atau apa yang dialami konsumen. Ini perlu kita tahu sebagai seorang penjual. Jadi kita juga memiliki tugas untuk mencari tahu kenapa konsumen itu mengalami kesulitan di dalam membeli produk yang kita tawarkan. Jika kita sudah tahu kesulitan mereka, kita bisa membantu supaya mereka bisa membeli produk yang kita tawarkan. Mungkin harganya kita akan sesuaikan seperti itu. Jadi perlu sekali kita mengumpulkan informasi terhadap produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Terakhir adalah pelayanan atau servicing. Seorang personal selling juga harus pandai dalam melayani para pelanggan bisnis dengan mengkomunikasikan berbagai masalah pelanggan maupun berbagai keluhan yang disampaikan pelanggan. Jadi di sini kita harus memberikan pelayanan yang memuaskan, pelayanan yang maksimal kepada konsumen kita. Pelayanan ini ada macam-macam, baik itu berupa kita menyediakan sarana dan prasarana maupun sikap dari pramuniaganya, sikap personal sellingnya. Penyediakan sarana dan prasarana itu memberikan kenyamanan kepada konsumen di dalam berbelanja, sehingga konsumen merasakan kenyamanan di dalam mengkonsumsi, di dalam membeli ya atau menggunakan produk yang kita tawarkan. Salah satu contoh misalnya ya di supermarket. Di supermarket itu servicingnya, servisnya sudah sangat baik ya, di mana di sana sarana dan prasarana yang disediakan oleh supermarket itu sangat membantu dan menolong konsumen. Misalnya menyediakan troli, menyediakan lift, menyediakan AC, dan menyediakan tempat-tempat duduk di mana para pelanggan yang mengalami kelelahan atau keletihan bisa istirahat sebentar. Jadi merupakan servis berupa sarana dan prasarana. Selain servis tentang sarana dan prasarana, juga kita boleh memberikan servis, yaitu memberikan pelayanan perhatian, memberikan bantuan kepada pelanggan yang mengalami kesulitan, misalnya mencari barang yang mereka tidak tahu di mana tempatnya, atau mengantarkan barang yang mereka beli ke mobil, atau misalnya memberikan bantuan, misalnya mengambilkan barang karena mereka tidak sanggup mengambilkannya. Inilah bentuk-bentuk servis yang diberikan oleh seorang personal selling kepada konsumen. Oleh karena itu, lakukan ini dengan segenap hati, karena ketika kita melakukan ini dengan segenap hati, kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Sampai di sini dulu materi pelajaran kita. Saya berharap kalian tetap semangat, tetap bergairah.
Jangan malas ya nak. Saya percaya mungkin tahun depan kita bisa tatap muka, kita bisa belajar masuk kembali ke sekolah kita. Kita berdoa semoga pandemi corona ini segera meninggalkan negara kita. Kalaupun belum meninggalkan negara kita, tetap kita waspada. Ini keinginan ibu ingin berjumpa dengan kalian semua. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang.